Jadi pertama saya mau sampaikan surat panggilan. Surat panggilan KPK nomor 3838 memanggil Pak Hasto sebagai saksi. Saksi terkait perkara apa? Perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan tersangka Harun Masiku. Sebagai warga negara yang baik, tunduk patuh terhadap hukum, beliau hadir. Jam 10 kurang kami sudah ada di lobi. Masuk Pak Hasto. Di luar itu ada di bawah stafnya bernama Kusnadi. Kusnadi ini sering mendampingi karena untuk membantu membawa tas atau peralatan beliau. Dari awal kami sudah bilang, Pak Kusnadi ya dekat-dekat kami. Gak usah kemana-mana. Pada waktu itu kami bertiga, saya lalu dua pengacara yang lain memberikan keterangan pers. Tiba-tiba ya setelah selesai kita lihat Pak Kusnadi udah gak ada Bang Karni. Kami baru tahu ya setelah itu beberapa jam karena kami telepon HP-nya gak ngangkat. Setelah peristiwa itu selesai pemeriksaan baru Pak Kusnadi cerita. Berdasarkan ceritanya pada saat tadi di lobi di luar gedung KPK ada seorang penyidik pakai masker dan bertopi. Bilang kepada Pak Kusnadi, Mas dipanggil Pak Hasto. Sebagai staf tentu nurut. Jadi didampingi oleh penyidik ini ke lantai 2. Di lantai 2 semua apa yang dibawa diminta. Ya, kalau bahasanya kalau bukan penyidik dirampas ini namanya. Baru bertemu Pak Hasto kaget. Kok kamu ada di sini? Nah itu tadi dia cerita bahwa katanya dipanggil Pak Hasto. Pak Hasto marah. Kok begini caranya? Kok saya diperlakukan begini? Kok staf saya yang gak ada kaitan dan atau gak ada panggilan ya juga turut diambil barang-barangnya. Termasuk yang tadi disampaikan rekan pengacara ada ATM-nya isi 700.000. Ya, kalau itu buat anak sekolah kan bahaya Pak. Kalau itu buat dapur kan bahaya caranya begitu. Nah oleh karenanya tentu ini menjadi pertanyaan. Ya, karena panggilannya itu sebagai saksi perkara suap yang dilakukan oleh 2 orang dan bahkan 3 orang sudah putus. Dalam putusan pengadilan 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri, semua saksi, semua barang bukti, semua alat bukti sudah diajukan di muka persidangan. Dan tidak ada kaitannya. Itu putusan yang kaitannya dengan terdakwa Saiful Bahri. Ada satu lagi putusan kasasi nomor 1857 Juni 2021. Atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Itu pun juga sudah diperiksa. Pak Hasto pun juga sudah diperiksa. Alat bukti dan barang bukti sudah di muka persidangan. Tidak ada kaitannya kasus suap dengan Harun Masiku. Lalu muncul isu bahwa Pak Hasto katanya menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Nah, kalau itu memang masalahnya, panggilannya sebagai saksi terkait dugaan perkara pasal 21 dong. Jangan perkara suap. Maka kalau ada orang bilang Pak Hasto ditarget, wajar. Kenapa wajar? Pak Harun Masiku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu Januari 2020. Kalau ada yang bertanya keberadaan di mana Harun Masiku,
Yang harus diperiksa penyidik. Kerja betul nggak? Benar nggak cari? Itu dong. Tapi jangan panggil orang lalu menyita barang. Jadi kalau ada yang bilang biasa, kita kadang ngomong karena kita nggak diperlakukan begitu. Bukan anak, bukan keluarga. Coba bapak ibu ya pernah nggak tahu menau ya barangnya diambil, mau nggak? Saya mau bilang begini, apa itu penyitaan? Ya, kalau kita lihat hukum acaranya dan KPK juga harus ikut hukum acaranya, itu baca pasal 8 ayat 1 junto pasal 75 ayat 1. Ya, apa tujuan penyitaan? Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian. Pertanyaannya, yang kemarin itu pembuktian apa? Untuk apa? Ya. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa Pak Hasto ditarget, saya yakin betul. Udah 4 tahun kok kalau pakai pasal 21. Kalau pakai pasal suap, pasal 5, pasal 13, udah disidang Pak. Malah udah bebas orangnya. Nah pertanyaannya, kenapa timbul bersamaan dengan pemanggilan Pak Hasto di Polda? Saya juga yang dampingi. Kenapa baru sekarang? Jadi Pak, pengalaman saya sebagai advokat, kalau orang itu buron atau lari, cuma 2 penjelasannya. Nggak bisa ditangkap atau sengaja nggak ditangkap. Ahli banyak, fasilitas banyak, alat canggih. Jadi kalau terkait buron, terkait pelarian Harun Masiku. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi banyak sekali disampaikan oleh Patra, ya, pengacara Hasto Kristianto, yang memang banyak hal yang beberapa hari terakhir ini, ya sudah beberapa bulan ini, kasus Hasto terus menerus menjadi sorotan. Ya, belum kelar-kelar teman-teman ya, belum kelar-kelar ya. Ya, tentu ini menjadi sebuah tanda tanya memang karena banyak dari perspektif dan sudut pandang dari banyak kalangan, terutama dari PD Perjuangan. Mereka menyebutkan bahwa diduga kuat ini ada unsur politisasi terkait kasus Hasto Kristianto. Memang kasus ini kan sudah lama, sudah kurang lebih 5 sampai 6 tahun silam. Kenapa sekarang terus menjadi sorotan dan seakan-akan Hasto ditargetkan? Nah, kita nggak tahu ya itu benar atau tidak, tetapi faktanya memang ya kurang lebih seperti itulah dari penyampaian-penyampaian yang sering sekali saya dengarkan. Jadi kalau kita melihat, sebetulnya KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan yang kita lihat jumlah uangnya saja pun di bawah 1 miliar. Itu pun kasus suap, gitu ya. Akan tetapi memang kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, kasus Hasto ini masih kasus receh banget ya, receh banget. Tetapi ya kita nggak tahu, memang sebetulnya kita sepakat sekecil apapun masalah, sekecil apapun persoalannya, segera dituntaskan dan diselesaikan. Dan kita sepakat saya rasa untuk itu. Tetapi ini karena menyangkut lembaga suatu negara, lembaga besar, kenapa harus terfokus pada kasus Hasto ini? Kenapa tidak mengungkit kasus-kasus yang lainnya yang bahkan korupsi betul-betul merugikan keuangan negara dan merugikan rakyat Indonesia? Kalau kasus Hasto, siapa yang dirugikan? Tidak ada, saya rasa yang dirugikan. Toh juga, ya meskipun kasus suap, ya Harun Masikunya terbang entah kemana. Kenapa Hasto yang terus-menerus dipanggil-panggil? Ya ini kan menjadi tanda tanya, ada apa? Padahal Hasto sebagai sekjen PD Perjuangan, sebagai orang besar di PDIP, orang penting di PDIP, yang menjelang rakernas katanya, gitu ya.
Tapi oke lah teman-teman, saya tidaklah terlalu jauh lah untuk mengulas ke sana terlalu dalam karena saya yakin Anda juga sudah paham dan memahami ya. Jadi saya akan coba mengulas beberapa pendapat, komentar-komentar di teman-teman kita di video ini biar nanti kita bisa saling sharing bersama-sama ya. Tindakan KPK adalah kejahatan dan kriminal, tidak bisa membedakan korupsi dan suap. Kerjanya berantas korupsi, kok lari ke kasus suap. Keren Harun Masiku, skill dewa bisa hilang dan aman. Hukum carut marut tentu karena permainan duit. Seluruh pemesan pasti mengucurkan duit yang wah menggiurkan. Sampai keimanan dan keadilan bisa dibeli. Makanya katanya ada hukum dijadikan sebagai alat kepentingan politik atau hal-hal yang lainnya yang bersangkutan dengan KPK katanya tidak lagi independen dan lain sebagainya ya. Dakwaan semuanya dan mungkin ahli aturan tapi buta aturan. Kok pada bodoh? Ya kunci masalah kelihatan Harun Masiku. Jadinya nggak pinter orang-orang super pilihan yang dipilih dari orang-orang dua pilihan. Ya, dari orang-orang pilihan seperti itu. Jadi sebetulnya ngapain diperdebatkan, ngapain Hasto yang dipanggil-panggil ini itu. Cari Harun Masikunya, minta keterangan, sidangkan, sudah selesai. Apakah KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku atau sengaja tidak menangkap Harun Masiku atau sengaja tidak mencarinya atau bagaimana? Padahal segala akses mungkin sudah diberikan kepada KPK. Mungkin fasilitas sudah diberikan dan yang lainnya. Kenapa nggak bisa ditangkap sampai sekarang? Sampai 5 tahun baru diungkit. Ini kan aneh banget tuh KPK kalau seperti itu ya. Jadi selama 5 tahun ini kerjanya apa? Duduk-duduk saja. Kan itu yang menjadi pertanyaan kita itu ya. Nah kemudian berat juga rasanya mengatakan ini. Namun mau bagaimana lagi, pada akhirnya beci ketitik olo ketoro sopo kang nundur bakal nunduh, sing salah bakal seleh. Buat Bu Mega bersama PD Perjuangan teruslah berjuang dan pilih kader terbaik untuk menjadi pemimpin di negara tercinta ini, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Meskipun pada akhirnya Bu Mega bersama PD Perjuangan ditinggalkan kader yang berkhianat, akan tetapi manakala bangsa dan negara tetap menjadi tujuan perjuangannya, niscaya rakyat akan selalu menyertainya. Kader dan pemimpin yang kita naungi dan kita dukung bisa saja meninggalkan kita, akan tetapi dukungan yang sesungguhnya kita butuhkan adalah dukungan dari rakyat yang senantiasa harus kita perjuangkan hak dan kepentingannya. KPK diisi orang-orang pesanan gangster, memang kurang pinter. Penjahat kelas bandar nggak berani dikejar. Mending KPK yang sekarang disuruh nanam cabai aja. Percuma dibayar mahal, kasus recehan dikejar. Boleh dong request kasus Blok Medan dan orang terkenal OCCRP yang disebut diperiksa. Nah ini kasus Blok Medan ya, kemarin melibatkan Bobi Nasution. Berdasarkan OCCRP yang ada nama Jokowi. Kasus gratifikasi private jet yang katanya pergi ke Amerika yang diduga gratifikasi atas nama Kaisang, ketum PSI, monggo dong diungkit. Jangan terfokus pada salah satu, hanya pada orang saja gitu ya. Makanya tak heran bila kita mendengarkan banyak masyarakat, ya KPK bekerja sesuai pesanan, KPK tidak lagi independen dan yang lainnya. Karena seperti itu, kenapa harus fokus kepada kasus suap sampai terus-menerus diungkit, dipermasalahkan dan dipersoalkan, disidangkan, dipanggil, diselidiki terus-menerus. Padahal di lain daripada itu memang betul-betul ada kasus korupsi yang benar-benar merugikan negara, merugikan rakyat dan yang lainnya. Kasus suap emang siapa yang dirugikan? Memang pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, setiap persoalan sekecil apapun pasti harus diselesaikan dan dituntaskan. Pertanyaannya, kok bisa serece itu dibandingkan kasus-kasus yang lainnya, ini terus yang ngotot dikejar terus? Guys, pikir saya. Dan kita bukan memihak pada siapapun di sini, tetapi kita melihat realita sesungguhnya seperti itu teman-teman ya.
Yang kita lihat seperti itu. Apakah ada bunyi lagi sekarang kasus Blok Medan? OCCRP misalnya, apakah ada diminta keterangan klarifikasi dari Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi dipanggil ke KPK misalnya? Mana ada? Kenapa? Takut? Atau bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan kita, teman-teman. Jadi harus adil dong, harus fair dalam menjalankan tugas ya sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin itu sajalah teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.